Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Tristan Ramadan dengan NIM 205140701 dari kelas A D4 Teknik Mesin 2020. Di sini saya akan menjelaskan struktur pembuatan besi dan baja. Besi dan baja itu merupakan yang paling sering ditemukan dan sering digunakan dalam proses industri. Karena besi dan baja ini mempunyai variasi dalam sifat maupun bentuknya. Keduanya banyak diaplikasikan untuk berbagai proyek konstruksi. Pengenalan tentang besi dan baja. Besi adalah logam paling banyak kedua di kerak bumi setelah aluminium. Unsur ini reaktif terhadap oksigen dan air. Besi segar memiliki permukaan abu-abu keperakan. Baja adalah logam yang dihasilkan dari paduan beberapa logam lainnya. Logam paduan bisa berupa besi, karbon, mangan, fosfor, belerang, silikon, serta sebagian kecil dari aluminium, nitrogen, dan oksigen. Proses pengolahan besi. Proses pembuatan besi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu blast furnace dan electric arc furnace. Proses produksi material baja untuk struktur, mulai dari biji besi sampai menjadi baja profil atau baja plat, dirangkum secara sederhana sebagai berikut. 1. Ada beberapa komponen dasar yang perlu diperhatikan. Komponen dasar tersebut diantaranya adalah iron ore, biji besi, limestone, tanah kapur, cuk dibuat dari coal khusus untuk pembuatan steel, dimasukkan ke dalam blast furnace. Coke merupakan bahan bakar untuk furnace, dibuat dari coal dengan proses tertentu. Cairan besi, molten iron, yang panas di dalam furnace terpisah menjadi dua bagian. Bagian atas adalah slag, waste, dan impurities, dan bagian bawah adalah besi yang hendak dipakai. Besi yang dihasilkan ini kemudian dicetak menjadi pig iron. Kadar karbon dalam pig iron bisa menjadi 2%. Pig iron dimasukkan ke dalam primary steel making furnace, bisa berupa oxygen furnace, electrical arc furnace, atau open hearth furnace. Pada proses ini, berbagai bahan kimia ditambahkan ke dalam furnace untuk mendapatkan material properties yang diinginkan. Seringkali scrap juga dimasukkan ke dalam furnace ini. Di dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam molten iron akan bereaksi dengan oksigen, menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini harus keluar, kalau tidak bisa membentuk gas pocket reaming saat menjadi dingin reaming steel. Untuk menghindari bisa menggunakan oksidir seperti silikon dan aluminium. Baja yang dihasilkan adalah killet steel atau semi killet steel. Yang ketiga, baja yang telah dicetak dalam bentuk slab, bloom, atau billet tersebut selanjutnya dibentuk menjadi berbagai macam profil seperti H-beam, eagle, siku, channel, rel kereta, plat, pipa, seamless, pip, dan sebagainya. Proses pengolahan besi dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah proses pembuatan besi dan baja. Proses revitalisasi besi dan baja. Proses utama pengerjaan panas, pengerolan, rolling, penempaan, forging. Penempaan ada 6. 1. Penempaan palu. 2. Penempaan timpa. 3. Penempaan offset. 4. Penempaan tekan. Penempaan press. 5. Penempaan roll. 6. Penempaan dingin. Ekstrusi, pembuatan pipa dan tabung, penarikan, pemutaran panas, cara khusus. Proses pada pengerjaan dingin, penarikan, penekanan, pelengkungan berenergi tinggi. Klasifikasi jenis besi cor atau tuang. Besi cor kelabu, gray, cast iron. Ciri-ciri, warna patahan kelabu, bentuk grafit. Besi cor with cast iron. Ciri-ciri, warna patahan putih, fasa karbon sebagai sementit. Besi cor nodular, nodular cast iron. Ciri-ciri,
warna parahan kelabu, bentuk grafit bulat, sifat lunak, besi cor, bintik, outlet, cast iron. Ciri-ciri intermediate antara besi cor kelabu dan putih. Besi cor cilet cast iron. Ciri-ciri warna patahan sebagian putih, sebagian lagi kelabu. Besi cor mampu tempa malabel cast iron. Ciri-ciri hasil laku panas. Besi cor putih, bentuk grafit bulat dan bersifat lunak. Klasifikasi jenis baja ada 5. 1. Baja klasifikasi A berdasarkan penambahan alloy, baja karbon, dan baja paduan. Baja klasifikasi B berdasarkan komposisi, baja hipertoid dan baja hipertoid. 3. Baja klasifikasi C berdasarkan fasa matrik. 1. Baja austenitic, baja martensitic, baja ferritic. 4. Baja tahan karat, stainless steel. 5. Baja struktural atau baja fabrikasi. Kegunaan besi. 1. Besi merentang dari wadah makanan. 2. Mobil. 3. Obeng. 4. Mesin cuci. 5. Penjepit kertas. 6. Hingga kapal tanker. Baja adalah paduan besi yang paling dikenal. Kegunaan baja. 1. Konstruksi jalan. 2. Rel kereta api. 3. Banyak infrastruktur bangunan. Penamaan besi sesuai standarisasi. 1. SNI, Standar Nasional Indonesia. Ini adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di negara kita. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. SNI juga menerbitkan standarisasi untuk baja yang menjadi acuan nasional. Yang kedua, JIS, Japan Industrial Standard. JIS merupakan organisasi standar yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang banyak bergerak di bidang industri. Standarisasi yang disusun JIS diawasi oleh Japan Industrial Standard Committee JIS-C dan hasilnya dipublikasikan oleh Japan Standarisasi Association JSA. 3. DIN, Deutsches Institut für Normung. Ini adalah organisasi standar nasional Jerman. DIN terdaftar pada Register German Association RGA yang berpusat di Berlin. Sudah pada ribuan standar yang disusun DIN. Salah satunya DIN 476. DIN 476 sangat dikenal dan menjadi standar pertama yang dikeluarkan DIN. IC adalah lembaga khusus Amerika yang membuat standar untuk komposisi baja. IC juga mengatur bahwa 2 digit pertama adalah kode jenis baja, high carbon, high alloy, stainless steel, dan sebagainya. Serta 2 digit terakhir menyatakan kadar karbon dalam baja tersebut. 5. ASTM, America Standard Testing and Material. ASTM telah menjadi organisasi internasional yang telah menyusun lebih dari 12.000 standar. Standar ASTM juga telah banyak digunakan oleh negara-negara berkembang maupun maju untuk keperluan penelitian akademis maupun industri.